Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Uh, Bapak Ibu semua yang saya hormati dari internal Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Bu Sekretaris Bu Nunu, Bapak Ibu Direktur, Pak Praptono, Bu Santi, Pak Ramadi, Pak Abdullah, dan yang saya sangat banggakan, saya cintai Bapak Ibu Guru semua, segenap komunitas pendidikan yang hadir pada pagi hari ini. Sungguh kami merasa sangat senang sekali untuk bisa berkolaborasi dengan semua unsur pemangku kepentingan yang ada, sehingga seri webinar ini alhamdulillah bisa kami selenggarakan, dan insya Allah 1 bulan ke depan kita akan terus belajar bersama, berbagi supaya tantangan-tantangan yang ada saat ini bisa kita hadapi bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, masa pandemi ini memang betul-betul masa yang sangat sulit. Pada saat ini kalau kita lihat dari data, lebih dari 1,3 miliar murid itu harus belajar dari rumah. Lalu situasi yang dimana sekolah atau sistem pendidikan bisa dibilang harus tutup gitu ya, sekolah-sekolah yang ini yang terjadi yang terakhir itu di masa mungkin Perang Dunia Kedua gitu. Jadi memang ini kondisi yang sangat luar biasa dan sangat tidak mudah, dan kita mungkin sering merasa tidak berdaya. Nah, untuk itu kami melihat bahwa kami merespon tantangan-tantangan yang ada, situasi yang ada ini dengan seri webinar Guru Belajar Adaptasi Pembelajaran Masa Pandemi. Tujuan intinya adalah untuk menghimpun semua energi positif dalam merespon tantangan, sehingga kita semua merasa berdaya dan kemudian mau memberdayakan yang lainnya. Ada 3 kata kunci menurut saya. Pertama, tadi sudah disebutkan oleh Bu Ses, yaitu kita berbagi dan belajar. Itu kata kunci pertama. Tidak mungkin kita menghadapi sebuah masalah tanpa kita belajar. Namun di sini dengan konteks yang sangat kompleks, kita juga harus berbagi. Jadi 2 kata ini, berbagi dan belajar ini saling berkaitan erat. Lalu yang kedua, gotong royong. Kita harus menghadapi ini dengan bersama-sama. Kembali lagi pada filosofi luhur dari bangsa Indonesia untuk bagaimana caranya saling bantu dan bisa kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan tentunya kita harus yang ketiga fokus kepada murid. Apapun yang kita lakukan, desain dari program dan apapun yang baik dari mulai kebijakan sampai lapangan, tetap tujuannya adalah mengatasi masalah-masalah belajar yang dihadapi oleh murid-murid kita di lapangan. Izinkan saya Bapak Ibu, saya akan melakukan share screen untuk mungkin sedikit meng-highlight, menggarisbawahi beberapa kebijakan-kebijakan yang saya pikir harus kita pahami bersama-sama terkait guru dan tenaga kependidikan dalam masa pandemi ini. Oke, pertama tentunya dalam konteks apa yang sudah diluncurkan dari awal Mas Menteri Nadiem Makarim mulai menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam konteks Merdeka Belajar dari tahun lalu. Itu sebenarnya dalam konteks masa pandemi ini pun juga sebenarnya nanti saya akan garis bawahi lagi, itu tetap dilakukan dan malah mungkin ada beberapa hal terakselerasi gitu ya. Jadi kalau Merdeka Belajar ini intinya adalah satu, kita fokus kepada murid. Fokus kepada murid ini adalah hal yang paling utama. Apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah bagaimana meningkatkan layanan kepada murid dan sehingga hasil belajar mereka lebih baik. Dan untuk murid atau hasil belajar murid yang kita inginkan ini adalah hasil belajar yang holistik. Kalau dalam bahasa Ki Hajar ini olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Baik secara pengetahuan, secara afektif, lalu kemudian juga kemauannya dan fisik itu harus tumbuh kembang secara utuh bersama-sama. Nah, karena itu misalnya dalam kebijakan assessment, kita melihat assessment harus bergeser paradigmanya dari yang berbasis kepada konten gitu ya, seperti ujian nasional, kepada yang lebih fleksibel dan yang lebih soft skill untuk menghadapi abad ke-21, yaitu assessment kompetensi minimum, literasi, numeracy, dan karakter. Ini adalah hal-hal yang lintas mapel
dan nanti di abad ke-21 sudah seperti yang kita sudah lihat mulai pada beberapa tahun terakhir ini bahwa bidang pekerjaan itu sangat dinamis. Kalau kita hanya menguasai satu bidang saja, itu bisa jadi bidang-bidang tersebut akan tergantikan oleh teknologi yang semakin canggih. Jadi dibutuhkan kemampuan untuk belajar terus-menerus dan mungkin bidang yang terus berpindah-pindah sehingga kita harus dituntut betul-betul kuat untuk bisa menghadapi itu. Dan ini bukan untuk kita sebenarnya, tapi untuk generasi-generasi muda yang sekarang ada di sistem pendidikan kita. Jadi literacy, numeracy, dan soft skill, karakter itu adalah hal yang akan membawa kita untuk terus maju dan bisa berkompetisi secara global. Nah, kemudian ada filosofi di Merdeka Belajar yang sering disebutkan oleh Mas Menteri, yaitu penggerak gitu ya, guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, dan lain-lain. Maksudnya di sini adalah kita tidak cukup hanya baik sendirian atau berdaya sendirian. Ada semacam empati sosial, tanggung jawab sosial untuk bisa menggerakkan yang lainnya. Jadi ini merupakan filosofi yang berakar dari gotong royong. Nah, lalu kemudian sekolah itu kita berdayakan sebagai tempat terjadinya inovasi atau unit inovasi yang paling utama. Karena itu kepala sekolah itu diharapkan menjadi kepala inovasi yang bisa menghasilkan bersama-sama dengan gurunya inovasi-inovasi pembelajaran yang berbasis kepada murid. Dan yang terakhir dalam konteks Merdeka Belajar, peran pemerintah adalah sebagai pemberdaya, bukan lagi fokusnya hanya untuk mengontrol, tapi lebih kepada memberdayakan komunitas. Karena kita tahu bahwa pemerintah tidak bisa sendirian. Sangat tidak mungkin pemerintah bisa sendirian untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia yang luar biasa kompleks, dari Sabang sampai Merauke, dan juga variasinya macam-macam. Jadi ini kita butuh untuk negara sebesar Indonesia dan sekompleks permasalahan seperti di Indonesia, kita harus bisa kembali kepada filosofi bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Dengan itulah kemudian kita merasa bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam Merdeka Belajar, kita ini harus menjadi sebuah gerakan bersama. Jadi kita harus bergerak bersama-sama. Nah, kemudian ini juga dalam fokus direktorat kami di GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, semua kalau dilihat dari visualnya ini, semua yang kita lakukan itu fokusnya adalah kepada bagaimana menciptakan sebuah sekolah sebagai tempat terjadinya inovasi, kepala sekolah yang memahami bagaimana pembelajaran berbasis pada murid, guru-guru yang bisa melayani kebutuhan murid sesuai dengan kebutuhan siswanya, dan komunitas yang bergerak bersama sehingga murid-murid kita bisa mencapai hasil belajar yang baik. Di sini ada beberapa hal yang saya ingin tekankan dalam profil pelajar Pancasila yang ingin kita hasilkan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, lalu kreatif, berkebinekaan global, dan gotong royong, dan bisa untuk berpikir kritis. Jadi ini semuanya adalah bagian dari profil pelajar Pancasila yang kita hasilkan bersama-sama. Nah, sekarang dengan kondisi COVID, terjadi sebuah disrupsi yang tadi saya bilang sangat luar biasa di seluruh dunia. Jadi ini bukan hanya di Indonesia, karena kita memang harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Semua aspek, jadi bukan saja sekolah tutup, tapi juga semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya ini terdampak. Sehingga pendidikan itu kan tidak bergerak di ruang hampa. Pendidikan bergerak dalam situasi sosial masyarakat. Nah, itu juga terdampak sehingga masalah-masalah pendidikan pun juga saling berkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Jadi ini multidimensi disrupsi yang sedang kita hadapi. Nah, bagaimana kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu semua? Tentunya pertama kita harus prinsipnya apapun yang kita lakukan, kita harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Ini adalah prioritas utama. Jadi desain, inovasi, kreativitas yang kita lakukan, ini prinsip yang harus kita pegang terus gitu ya. Karena mau tidak mau, COVID ini memang kita perlu, ini hal yang sangat serius, jadi tidak bisa dipandang enteng. Jadi kenapa semuanya tutup di seluruh dunia juga, ini karena memang hal yang sangat serius. Jadi karena itu, ini prinsip utama kita dalam menyusun berbagai kebijakan atau penyesuaian yang ada secara berkelanjutan. Nah, ada beberapa peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin saya mungkin petakan di sini. Yang pertama, ketika di awal bulan Maret, ketika COVID mulai
menjadi sebuah isu, tapi pada saat itu kita masih belum tahu seberapa seriusnya ini isunya. Ada surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Pada saat itu, sesuai dengan konteksnya, yang diutamakan adalah pencegahannya. Jadi bagaimana bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, memastikan sarana prasarana itu juga cukup untuk kebersihan dan kesehatan, gaya hidup sehat, lalu kemudian memantau warga-warga satuan pendidikan yang ada yang sakit, terutama kalau sakitnya berhubungan dengan gangguan pernafasan, lalu kemudian hal-hal yang untuk preventif supaya menghindari kontak fisik atau kegiatan yang mengumpulkan orang beramai-ramai. Namun dalam waktu 2 minggu, Bapak Ibu, ini langsung kebijakannya langsung berubah drastis. Ini sebenarnya menunjukkan dalam konteks COVID ini, kebijakan itu sifatnya sangat dinamis. Jadi karena kenapa? Asumsi yang ada di minggu ini itu akan berbeda dengan asumsi yang ada di minggu depan. Karena situasi terus berkembang, data terus berubah-ubah gitu ya. Jadi kebijakan itu tidak bisa berjangka panjang. Jadi harus terus dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan konteks COVID yang ada. Nah ini menggambarkan sebenarnya, saya mengilustrasikan ini dalam waktu 2 minggu saja yang tadinya mencegah, itu tiba-tiba langsung untuk bagaimana melaksanakan dalam masa darurat. Itu sudah dideklar sebagai kondisi yang darurat. Yang pada waktu itu tanggal 24 Maret dikeluarkan kebijakan ujian nasional itu dibatalkan, lalu kemudian belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah ini kita pun juga harus melakukan penyesuaian. Yang diutamakan itu adalah memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa, tidak perlu menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Ini hal yang menurut saya yang penuntasan kurikulum ini menjadi hal yang terus muncul setiap saya berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru dan pemangku kepentingan yang lain. Ada semacam kekhawatiran bahwa aduh kalau enggak nih gimana. Memang kita memang mau tidak mau harus melakukan penyesuaian kepada kurikulum karena kondisinya ini adalah kondisi darurat. Seperti tadi, masa pandemi ini adalah masa yang betul-betul krisis yang luar biasa. Jadi cara kita menghadapinya pun juga adalah memitigasi. Jadi memastikan bahwa ada pembelajaran daripada kondisi yang sama sekali tidak ada pembelajaran. Tapi tidak bisa memaksakan memindahkan apa yang terjadi pada masa sebelum pandemi dalam konteks pandemi ini. Itu tidak realistis. Jadi ini harus betul-betul dipahami bahwa tidak apa-apa dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kurikulum. Dan difokuskan kepada pendidikan kecakapan hidup, seperti misalnya mengenal konteks yang terjadi pada saat ini dan lain sebagainya. Aktivitas pembelajaran pun juga bisa bervariasi, umpan balik atau penilaian tidak harus merupakan seperti nilai angka atau yang seperti yang biasa mungkin sering dilakukan ujian-ujian, tapi lebih diutamakan untuk memberikan feedback atau umpan balik yang bersifat kualitatif. Lalu kemudian segala bentuk ujian yang bersifat untuk mengumpulkan murid itu tidak boleh dilakukan, dan dana BOS boleh digunakan untuk penyediaan alat kebersihan atau membiayai pembelajaran daring. Dan kemudian di Permendikbud nomor 19 tahun 2020, kita melihat bahwa kita perlu melakukan revisi terhadap beberapa kebijakan. Jadi misalnya ketentuan pembayaran honor dari dana BOS 50% itu bisa semaksimal mungkin kalau diperlukan gitu ya. Lalu syarat untuk guru honorer dibuat fleksibel, tidak lagi dibatasi untuk guru yang memiliki NUPTK, dan lain sebagainya. BOP PAUD bisa digunakan untuk pembelian pulsa dan pembayaran honor pendidik. Nah ini perjalanan tentang kebijakan selama pandemi. Dan yang terakhir itu yang Mas Menteri baru mengeluarkan kebijakan bahwa kita untuk tahun ajaran baru, walaupun kita mulai tetap di bulan Juli, ini tanggal pastinya diserahkan kepada masing-masing sekolah, tapi kita harus memastikan bahwa bagaimana kita melakukan pembelajaran ini tergantung pada zona kita, daerahnya. Sekolah itu ada berada di zona mana. Dan kita melarang kalau pembukaan sekolah itu ada di zona yang bukan zona hijau. Hanya zona hijau yang bisa melakukan pembelajaran di sekolah atau diizinkan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. Tidak semuanya pula mungkin yang harus membuka. Namun kita bisa melihat bahwa ini data per 15 Juni. Sekarang kalau saya nggak salah ini udah bergeser lagi Bapak Ibu. Kalau tadi 94%, kalau angkanya kalau saya nggak salah udah 95 atau 96% ya sekarang. Tapi
ini hampir semua mayoritas peserta didik kita ada di zona kuning, oranye, dan merah. Nah ini artinya perlu penyesuaian bagaimana menyusun pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan juga melakukan evaluasi assessment secara berkala. Nah, proses untuk pengambilan keputusannya itu tergantung kepada konteksnya. Yang kemudian bisa mempertimbangkan kalau yang udah pasti bukan zona hijau itu sudah jelas melakukan belajar dari rumah. Nah, kalau ada dalam zona hijau, namun kemudian pemerintah kabupaten atau pemerintah kotanya untuk melihat bahwa oh ini tidak aman, ya nggak apa-apa, itu berarti belajar dari rumah. Jadi kalau itu tidak dilihat sebagai hal yang baik, itu tetap dari rumah. Nah lalu kemudian kalau Pemda itu memberikan izin gitu ya, namun kemudian satuan pendidikan sekolahnya melihat bahwa wah ini kayaknya kami mungkin belum siap dengan semua daftar periksa atau protokolnya yang lain-lain masih belum siap, itu berarti belum bisa untuk dibuka sekolahnya, belajar dari rumah. Nah, tapi kalau sekolah sudah oke sekalipun, tapi orang tua ternyata mungkin komunitas yang ada di sekitarnya mungkin tidak setuju untuk pembelajaran tatap muka, ya tetap itu harus melakukan pembelajaran dari rumah. Kalaupun misalnya itu belajarnya orang tuanya oke dan lain-lain, yang di zona hijau tadi ini, ya berarti tapi pembukanya pun dilakukan secara bertahap. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah prinsip kehati-hatian ini harus tetap menjadi acuan utama walaupun zona hijau sekalipun. Jadi karena kenapa? Prinsipnya kembali ke prinsip pertama, kesehatan dan keselamatan itu adalah hal yang paling utama bagi kita semua. Lalu dalam beberapa hal kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan beberapa kebijakan untuk membantu dalam hal ini BOS afirmasi dan BOS kinerja. Untuk pertama kalinya sekolah swasta bisa mendapat bantuan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Jadi ketentuan baru BOS afirmasi, BOS kinerja, dana yang sebesar 60 juta bisa per sekolah per tahun. Untuk sekolah negeri dan sekolah swasta, jadi untuk pertama kali swasta bisa disalurkan langsung seperti yang BOS reguler gitu ya. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk pembayaran guru honorer, tenaga kependidikan, kebutuhan belajar dari rumah seperti pulsa, paket data, layanan pendidikan daring berbayar, dan belanja yang terkait dengan kebutuhan kebersihan untuk pencegahan COVID. Ada sekitar 56.000 sekolah swasta dan negeri yang paling membutuhkan, yang sudah kami identifikasi, untuk menerima BOS afirmasi dan BOS kinerja ini. Kriterianya daerah yang terpencil, daerah terbelakang, kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah 3T ya, perbatasan dengan negara lain, terkena bencana COVID, bencana alam atau bencana sosial yang darurat lainnya, dan proporsi siswa miskinnya itu yang lebih besar dari yang lainnya, sekolah yang menerima dana BOS reguler lebih rendah, dan memiliki proporsi guru yang tidak tetap yang lebih besar. Ini ada sekitar 3,2 triliun alokasi dana BOS, afirmasi dan kinerja yang telah diputuskan untuk membantu sekolah-sekolah yang terkena dampak, swasta dan negeri yang terkena dampak dalam masa pandemi COVID. Oke, nah sekarang saya akan masuk dalam konteks pembelajaran. Bapak Ibu semua, Kemendikbud sudah memiliki halaman khusus ya, bersama hadapi corona. Di sini ada berbagai macam informasi, bagaimana tentang misalnya aplikasi pembelajaran gratis yang bisa dimanfaatkan selama masa pandemi corona. Lalu kita juga telah berkolaborasi dengan perusahaan telekomunikasi untuk menyediakan data untuk aplikasi pembelajaran daring. Jadi ini ada paket-paket data yang memang khusus untuk pembelajaran jarak jauh. Lalu dengan laman guru berbagi. Nah ini luar biasa, gerakan guru berbagi dengan model crowdsourcing. Ini Bapak Ibu mungkin nanti bisa ikut juga ke lamannya ya, di mana guru-guru itu berbagi RPP, materi yang digunakan selama pandemi COVID. Ini ada di semua jenjang ya Bapak Ibu, dari PAUD, dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB itu ada di situ. Dan ini angkanya per 27 Juni minggu yang lalu itu sudah 736.000 lebih pengunjung, hampir 600.000 yang mengunduh, jadi melakukan download gitu ya. Lebih dari 10.000 RPP, hampir 3.000 artikel dan komunitas bergerak bersama. Sudah ada 152 aksi kolaborasi. Jadi macam-macam yang dilakukan, lebih banyaknya utamanya untuk pelatihan, bagaimana untuk menghadapi banyak hal atau tips and tricks. Kalau saya tidak salah, ini sudah angkanya waktu itu kita hitung udah lebih dari 100.000
yang terlibat di pelatihan-pelatihan yang ada di dalam yang diinformasikan di laman Guru Berbagi ini. Jadi Bapak Ibu semua, kalau misalnya bingung-bingung mau ngapain dalam masa pandemi ini, bisa ke laman Guru Berbagi, itu akan banyak ide. Langsung klik misalnya kelas berapa gitu, topik apa, itu nanti ada RPP yang sudah dibagikan oleh guru-guru lainnya seluruh Indonesia. Bahkan juga guru Kementerian Agama juga ikutan di sini, karena melihat bahwa platform ini sangat bermanfaat, sangat berguna bagi guru-guru di seluruh pelosok di Indonesia. Termasuk pembelajaran yang sifatnya ini ya, bukan non-daring. Jadi RPP pun di sini ada RPP yang online gitu, daring, ada yang campuran, blended, dan juga ada yang tatap muka atau luring gitu. Jadi ide-idenya seperti apa sih kalau nggak pakai internet gitu ya, itu juga ada di sini. Lalu kemudian kita meluncurkan program edukasi dari TVRI, ini fokusnya literasi, numerasi, dan karakter. Fokusnya, tujuannya ini lebih pada murid-murid, guru-guru, orang tua yang tidak dapat akses pembelajaran daring, terutama di daerah 3T. Ini responnya sangat positif. Di sini saya ingin melakukan membagikan cerita tentang ini guru yang waktu itu terpilih suratnya, surat kepada Mas Menteri waktu Lebaran ya, bahwa ini contoh-contoh yang sangat baik Bapak Ibu semua. Bahwa di tengah keterbatasan banyak sekali kami mendengar inspirasi-inspirasi dari semua guru dari berbagai pelosok. Ini misalnya Ibu Santi Kusumadewi dari Nganjuk, Jawa Timur, yang mengajar dengan menggalang dana melalui media sosial. Ini guru bahasa Inggris. Nah, beliau berkata bahwa beban yang kita pikul pasti berat, namun jangan pernah lelah membuat perubahan. Anda tidak sendiri. Ayo saling membantu mewujudkan perubahan itu. Seorang guru honorer, Bu Maria Yosefina Moruh dari NTT, dia tidak punya fasilitas internet yang memadai, sinyal TVRI pun susah, masyarakatnya juga masyarakat buruh tani, tapi beliau tetap berjuang untuk bagaimana murid-muridnya bisa belajar dengan melakukan kunjungan 5 rumah murid setiap hari. Beliau berkata, ayo tetap semangat, jangan berputus asa hanya karena virus yang melanda kita pada saat ini. Jadi ini contoh-contoh baik yang mungkin bisa memberikan inspirasi pada kita semua. Nah, saya melihat bahwa dalam konteks COVID, di tengah semua kesulitan yang kita hadapi, ada beberapa hal yang sangat positif Bapak Ibu. Pertama, ini sebenarnya yang kita inginkan untuk Merdeka Belajar juga ya, tadi yang saya sudah sampaikan di awal. Sikap mental untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Kalau Pak Jokowi memesankan kepada kita semua termasuk ke Mas Menteri, tolong inovasi dijadikan budaya. Yang namanya inovasi itu bisa menjadi budaya itu adalah ketika ekosistemnya sudah nyaman dengan semua akselerasi ide yang terus berubah dari waktu ke waktu. Artinya sangat tidak nyaman, baru udah mulai familiar dengan ide yang satu, tiba-tiba berubah lagi. Dan seperti itulah sebenarnya konteks abad ke-21. Teknologi informasi ini selalu membuat disrupsi. Dibutuhkan sikap mental untuk sebuah ekosistem inovasi itu nyaman dengan ketidaknyamanan. Nah, COVID ini kita semua terpaksa, terkondisikan untuk melakukan semuanya dari rumah. Jadi kita harus nyaman dengan ketidaknyamanan pada saat ini. Ini otot-otot mental kita untuk nyaman dengan ketidaknyamanan ini dilatih dengan luar biasa. Dan ini sebenarnya modal yang sangat baik nanti untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi ini hal yang sangat positif. Lalu yang kedua, orientasi untuk kepada murid yang kita inginkan di Merdeka Belajar. Ini juga terjadi dengan luar biasa. Sebenarnya kalau saya melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang muncul, keluhan-keluhan yang muncul, ini kalau murid saya seperti ini gimana? Dia nggak punya internet, atau rumahnya jauh, atau dan lain sebagainya. Ini ada yang orang tuanya ikut bekerja gitu ya, jadi nggak bisa, atau gadgetnya satu dipakai rame-rame sama 4 saudara yang lain. Artinya begini, ini merupakan cara kita melakukan pembelajaran yang, ini ada konteks murid yang berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana kita melakukan diferensiasi yang diinginkan sebenarnya dalam pembelajaran sebelumnya. Jadi ini sekarang pun juga bukan efektivitasnya yang kita lihat, tapi orientasi sikap mental untuk berorientasi pada murid ini mulai tumbuh dengan sangat cepat. Dan yang ketiga, yang ini semuanya pasti udah tahu bahwa penggunaan teknologi itu luar biasa. Jadi adopsi teknologi di kalangan pendidik di Indonesia itu sangat cepat sekali pada masa COVID. Karena memang nggak punya pilihan gitu ya, dan itu yang membuat satu hal yang paling kita soroti di sini adalah menurunnya tingkat kecemasan. Jadi sebelumnya itu kenapa teknologi susah untuk diadopsi di Indonesia, terutama di kalangan pendidikannya,
sebenarnya bukan karena kemampuan kita, tapi lebih pada kecemasan terhadap penggunaan teknologi itu sangat tinggi gitu. Nah, tapi dengan COVID, semuanya terpaksa mau tidak mau mencoba. Seperti sekarang pun kita melakukan melalui Zoom ini hal yang tadi sebelumnya kalau enak sih ya udah ketemuan langsung gitu ya. Namun sekarang sepertinya sudah terbiasa dan semakin kreatif dalam menggunakan tools-tools yang online ini. Jadi ini menurut saya adalah sebuah hal yang sangat positif yang perlu terus kita lanjutkan, dan ini sebenarnya poin-poin yang kita inginkan di Merdeka Belajar, karena nanti di Merdeka Belajar pun kita lagi mengembangkan sebuah solusi teknologi, sebuah platform pendidikan nasional supaya membantu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, orang tua untuk bisa lebih baik lagi. Beberapa hal yang kita rekomendasikan selama pembelajaran pandemi itu, pertama tentunya kesehatan dan keselamatan nomor 1. Terus yang kedua, kita harus melakukan dialog tentang operasional sekolah. Kondisi sekolah tuh nggak sama kan seluruh Indonesia, bahkan kota yang sama pun tidak sama gitu. Mau tidak mau perlu ada dialog dengan orang tua dan seluruh pemangku kepentingan bagaimana kita operasional sekolah bisa tetap berjalan dalam situasi yang penuh tantangan pada saat ini. Lalu lakukan asesmen formatif kepada siswa untuk mengetahui perkembangan mereka. Jadi jangan langsung kasih pelajaran. Jadi lakukan asesmen formatif dulu, karena mungkin mereka masih ada beberapa hal yang ketinggalan dan kita lakukan diferensiasi. Sesuaikan modifikasi kurikulum sesuai dengan tingkat perkembangan siswa yang berdasarkan asesmen yang tadi. Mungkin ada murid yang udah pas ya pada masa tahap perkembangan yang diinginkan, ada yang masih mungkin ketinggalan. Nah, yang ini mungkin perlu dibantu, beri dukungan tambahan terutama bagi yang tertinggal. Ini hal yang perlu kita cermati supaya mereka, kalau enggak nanti mereka akan jauh semakin tertinggal karena lebih berat untuk mengejar ketertinggalan. Dan metode jarak jauh itu akan menjadi metode yang dominan. Dan inilah alasan kami kemudian juga melakukan seri webinar guru belajar pada saat ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bentuk komunitas belajar. Jadi dalam konteks kita sekarang ini dengan semua tantangan, tidak mungkin kita tidak menghadapinya dengan kalau kita tidak belajar. Jadi strukturkan waktu bukan hanya untuk mengajar, tapi juga untuk belajar. Semua kita termasuk dari kami di kementerian pun juga terus harus melakukan belajar. Karena ini harus yang kami cermati dari waktu ke waktu, situasi akan terus dinamis berubah dan variasinya banyak sekali. Jadi mau tidak mau kita harus belajar bersama-sama. Ini ada bisa Bapak Ibu seperti tadi di Guru Berbagi, bisa ke sana gitu ya, banyak sekali ide, mudah-mudahan itu semakin positif. Kalau survei terakhir yang kami lakukan itu 99% tingkat kepuasan pengguna laman Guru Berbagi. Jadi ini sangat positif sekali. Dan juga informasi-informasi di Kemendikbud bersama menghadapi Corona, itu juga ada laman yang hal-hal seperti aplikasi pembelajaran yang gratis yang bisa dipergunakan dan lain sebagainya. Nah, di saat semuanya kita mencoba menyusun ini teknologi dan lain yang canggih-canggih, Bapak Ibu, kalau dalam ilmu kurikulum itu ada yang namanya kurikulum yang eksplisit, ada kurikulum yang namanya kurikulum yang hidden gitu ya, atau implisit, atau yang tersembunyi gitu. Tapi ini sebenarnya yang paling penting kalau dalam studi pendidikan, yang hidden kurikulum ini atau yang implisit itu jauh lebih berdampak kepada murid-murid. Terutama pada saat ini saya juga pikir bahwa itulah yang terpenting. Kurikulum implisit ini maksudnya adalah, kalau yang eksplisit itu adalah yang dokumen kurikulum, KI, KD, dan lain sebagainya. Nah, kalau kurikulum yang implisit itu adalah semua pengalaman yang dialami oleh murid. Jadi apapun perilaku guru, perilaku kepala sekolah, orang dewasa di sekitarnya itu, yang dialami oleh para murid kita itu adalah kurikulum yang sebenarnya jauh lebih kuat dampaknya daripada kurikulum yang yang tadi yang KI, KD dan lain sebagainya, dan yang itu yang diuji. Tapi yang berbekas kepada murid-murid itu biasanya adalah bagaimana perlakuan sekolah kepada mereka, bagaimana perlakuan orang-orang dewasa di sekolah kepada mereka. Karena itu menurut saya kurikulum terpenting bagi anak-anak kita pada masa pandemi COVID ini adalah teladan. Teladan dari semua orang tua yang ada di sekitar mereka. Apakah kita memilih opsi untuk mengeluh dan menyerah, atau kita memilih opsi bangkit dan berjuang? Kalau yang kita teladankan itu adalah bahwa kita bangkit dan berjuang, walaupun dengan semua keterbatasan dan harus terus meningkatkan efektivitas, tapi itu yang akan diingat oleh anak-anak kita, sehingga nanti ketika mereka besar, mereka juga akan melihat bahwa ketika mereka mengalami kesulitan, mereka tahu ini dulu orang-orang dewasa yang mereka
ya tempat mereka menimba ilmu itu memberikan contoh seperti ini. Dan menurut saya ini adalah peluang yang sangat besar untuk memberikan teladan. Karena itu berikanlah teladan terbaik, karena itulah kurikulum yang akan berbekas dan berdampak di sepanjang hidup anak-anak kita. Terkait dengan seri webinar yang insya Allah akan kita luncurkan sebentar lagi, ini ada tagline yang saya sederhana sebenarnya. Menurut saya ini yang penting ya, di mana ada kemauan di situ ada jalan, insya Allah. Jadi kalau kita memiliki kemauan untuk terus belajar, apapun kesulitan kita, insya Allah selalu ada jalannya. Dan di sini kita, kata kuncinya seperti yang saya sebutkan tadi adalah berbagi ya, belajar dan berbagi. 1 bulan penuh Bapak Ibu. Jadi kalau kata Bu Ses tadi, kalau kita akan terus lakukan evaluasi untuk menambah dan terus bagaimana ekosistemnya lebih aktif untuk belajar dan berbagi. Sekitar 1 hari itu ada 2 sesi, tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung bisa sampai 6 atau 8 webinar. Bapak Ibu bisa pilih nanti kalau yang ngajarnya di jenjang PAUD atau SD, SMP, SMA gitu ya, SLB gitu. Nanti itu ada webinar yang khusus spesifik untuk konteks Bapak Ibu. Jadi topiknya pun juga diambil dari apa yang kami cermati menjadi masalah yang ada sekarang ini di lapangan. Bukan hanya buat guru-guru, juga kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan juga orang tua dan pemangku kepentingan. Ini saya nyontek sedikit topiknya, ada yang seperti dampak psikologis pandemi kepada siswa, kita bagaimana memahaminya, fleksibilitas kurikulum, bagaimana melakukannya, strategi pembelajaran peserta didik tunarungu, jadi juga anak berkebutuhan khusus bagaimana, pertolongan pertama psikososial, berbagi peran guru dan orang tua, instructional leadership kepala sekolah, optimalisasi RPP, model strategi pengawas sekolah selama pandemi, strategi merancang PJJ tanpa internet bagi guru pendidikan dasar, sistem assessment, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu kita berkolaborasi, gotong royong, berbagai kalangan. Ini ada yang narasumbernya dari guru, dari akademisi, dari praktisi, pemerintah daerah, dari Kemendikbud, dan pemangku kepentingan lainnya. Kita sama-sama untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada murid-murid Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya.